Halo teman-teman, selamat datang di channel Gianverto. Nah, melengkapi review raket head kita yang kemarin sudah dari Gravity Radical Extreme. Ini adalah raket yang mungkin terakhir yang bakal kita review karena dia dari Auxetic 2.0 juga ini adalah edisi terakhir dari seri Prestige. Kayaknya nggak ada Auxetic 2.0, jadi rangkaian dari head raket yang bakalan kita review yaitu Headboom 2024. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang baru hadir dan bergabung di channel Gianverto, selamat datang di channel ini. Saya Gilang, seorang beginner yang baru bermain tepat di hari ini. Saya bermain 2 tahun dan belajar tenis 2 tahun. Jadi apa yang saya katakan dan apa yang saya review di sini adalah murni dari pengalaman saya sebagai beginner atau pemula. Dan mungkin ini tidak menggambarkan secara luas tentang bagaimana orang lain mereview, tapi kurang lebih akan menjadi gambaran teman-teman ketika teman-teman akan membeli raket atau equipment tenis apapun. Jadi selamat menonton. Oke, Headboom 2024 ini rilis di awal mungkin 2024, nanti tanggalnya akan saya tulis di kiri atas. Seperti biasa teman-teman, ini adalah raket yang dipakai oleh Coco Gauff. Kemarin hampir kayaknya menang di French Open Roland Garros di 2025 kalau kita sendiri tahu, tapi sayangnya tersingkir di ronde pertama di Wimbledon. Tapi kita nggak akan bahas itu, kita akan bahas apa yang di endorse sama Coco Gauff. Saya bilang di endorse karena Coco Gauff tidak akan memakai spesifikasi yang sama dengan apa yang dijual di pasaran ya teman-teman. Jadi semua pemain atau semua atlet yang berada di dunia saat ini tidak akan memakai raket stok seperti yang kita pakai biasanya, orang awam atau beginner pakai, tapi mereka akan di custom. Mungkin frame-nya akan berbeda tapi dicat dengan warna yang sama. Jadi yuk kita mulai aja reviewnya. Oke, dari spesifikasi dulu teman-teman. Dari warnanya sendiri, Headboom ini menggabungkan antara biru sangat muda dan biru laut ya teman-teman. Jadi kayak teman-teman, ini Headboom 2024 gabungan antara, ini yang alternate teman-teman. Jadi ada yang versi tidak alternate warna hitam dan biru. Ini adalah yang alternate edition yang dipakai oleh Coco Gauff juga. Warnanya putih, kayak putih kebiruan dan biru kehijauan. Nah, ini dan untuk dari spesifikasinya sendiri, dia memiliki berat 295. Kebetulan saya memakai yang MP teman-teman, dan dia punya keseimbangan atau balance di 315. Ini headlight ya teman-teman, jadi 1 inch headlight. Terus kemudian untuk teknologinya sendiri masih pakai Auxetic 2.0 dan uni pattern. Di sini ada power grommet, kemudian ada morph beam. Jadi beamnya ini dibuat agak memanjang gini, mungkin untuk mengkompensasi teman-teman yang mau memukul bola agar supaya sweet spotnya tidak hanya di tengah tapi mengarah ke bawah. Tapi kalau ke atas kayaknya sudah penuh sama frame yang di atas, jadi tidak cukup lebar untuk di atas, tapi yang di bawah cukup lebar. Jadi teman-teman kalau misalnya miss yang di bawah masih terkompensasi dengan cukup oke. Kemudian ada Grapen Insight juga tidak ketinggalan. Kita sudah ngobrolin ini dari pertama kali saya mereview raket head. Ada Grapen Insight juga di sini. Power grommet karena klaimnya raket ini bisa untuk power dan spin teman-teman. Tapi apakah ini akan mengorbankan kontrol dan feel-nya? Nah, kita akan cek nanti di review lebih lengkap secara permainan. Throat-nya ini ada Headboom, tulisan boom dan abjad B, dan ini ada tulisan MP karena ini serinya yang MP punya. Kemudian di sini ada Headboom, MP dan QR dari head sendiri yang nanti mengarah ke websitenya mungkin ya kalau saya boleh ngomong. Terus ini pakai senar Luxilon Alu Power. Kurang lebih 1 tahun terakhir saya sudah memakai ini, tapi saya baru sempat review. Nanti kita akan review selengkapnya, dan saya akan seperti biasa memakai raket ini 30 menit untuk memberikan gambaran ke teman-teman juga apakah raket ini memang cocok untuk teman-teman dan untuk siapakah raket ini digunakan. Nah, saya akan kasih review lengkapnya setelah ini. Saya sudah memakai ini kurang lebih 1 tahun dan mungkin ada banyak gambaran yang bisa saya jelaskan, tapi nanti yang
teman-teman lihat adalah ketika saya memakai raket ini selama 30 menit sampai 1 jam. Yang nanti bakalan teman-teman lihat adalah yang saya pukul pakai tembok, jadi wall hit sama mini tenis seperti biasa. Saya dibantu oleh Salsa yang lagi konten di sana, dan tentunya di stroke yang lebih panjang ya teman-teman. Jadi kayak teman-teman nanti bisa punya gambaran, atau teman-teman bisa saya bisa memberikan gambaran sedikit banyak mengenai apa yang bisa raket ini berikan ke teman-teman, dan apakah mungkin raket ini cocok untuk teman-teman dan tipe permainan yang seperti saya, atau mungkin gambarannya nanti teman-teman memakai raket ini akan seperti apa, nanti saya akan jelaskan. Nah, sesuai klaimnya memang raket ini didesain untuk sebagai raket yang bisa mendeliver power dan spin yang cukup baik ya teman-teman. Jadi untuk latihan dengan tembok sendiri saya tidak merasakan sesuatu yang mengganggu, jadi responnya cukup cepat karena mungkin beratnya 295 dan swingnya ini juga termasuk yang cukup ringan di kelasnya. Jadi untuk raket-raket dengan berat 295 ini adalah raket yang paling oke menurut saya. Dan untuk kompensasi yang tadi saya bilang di bawah sini yang mob beam itu cukup memberikan kompensasi ketika teman-teman bakalan memukul. Jadi nggak cuma di tengah aja, tapi agak ke bawah sini masih bisa memukul dengan cukup baik. Jadi nggak perlu khawatir juga. Dan mungkin untuk di tembok sendiri saya cukup lancar memakai raket ini. Cuman kalau misalnya kelamaan ya, karena tembok itu kan nggak pernah kalah ya teman-teman. Jadi mungkin agak sedikit capek aja karena dari raket ini seperti yang saya bilang di awal di spesifikasi tadi, raket ini mempunyai berat di bawah atau berat di tailnya, di pegangannya. Jadi mungkin teman-teman akan merasakan letih ketika teman-teman sudah memukul bola selama lebih 5-10 menit. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, untuk raket ini sendiri ketika kita bermain di net atau misal kita menerima serve yang cepat juga, ini raket ini memberikan kemudahan ya teman-teman, terutama yang versi MP ini, karena dari yang tadi saya bilang raket ini mempunyai manuver yang cukup ringan dan nggak memberatkan teman-teman untuk mengayunkan bola ke seberang lapangan. Jadi mungkin untuk raket ini sendiri bisa memberikan jawaban ketika teman-teman punya musuh atau sedang bermain dengan tipe-tipe permainan cepat, atau mungkin yang butuh menerima serve, atau mungkin memukul dengan power yang cukup kenceng. Ini bisa mendeliver bola balik dengan cukup baik. Yang mungkin selanjutnya akan saya bahas adalah akses spin yang cukup oke. Jadi klaim untuk di raket ini cukup oke banget terkait dengan power dan spin. Powernya juga cukup, saya sudah menjelaskan tadi. Spinnya juga cukup oke ternyata. Jadi untuk akses ke raket ini di spin teman-teman, ketika mungkin mengayunkan bola ke atas, bola masih masuk ke area lapangan dengan sangat baik. Jadi memudahkan teman-teman untuk bermain dengan bola-bola tinggi. Jadi bolanya nggak nyangkut di net ya teman-teman, kayak gitu. Dan yang cukup membuat saya surprise ketika saya memakai raket ini adalah ini punya kenyamanan yang cukup oke. Jadi getarannya nggak lebay juga, nggak bikin tangan kita sakit. Jadi untuk teman-teman yang ngayun bola walaupun dengan pukulan yang kenceng atau medium atau mungkin slow seperti saya yang masih beginner, itu masih cukup oke untuk kita bisa memukul bola. Jadi getarannya nggak bikin tangan itu sakit ya teman-teman. Tapi jangan lupa ini adalah perspektif dari saya, nanti akan berbeda di teman-teman, terutama teman-teman yang mungkin belum pernah berolahraga sebelumnya, pasti akan cukup beradaptasi dengan getaran-getaran seperti ini. Tapi untuk saya sendiri dari segi kenyamanan ini cukup oke banget dan cukup memberikan saya sensasi yang luar biasa ketika saya pukul bola. Jadi nggak bergetar juga nggak terlalu yang mute sekali. Jadi in between ya teman-teman. Since ngomong-ngomong soal getaran atau kekakuan dari raket ini sendiri punya rating di 62 sampai 64, which is itu moderate untuk sebuah raket. Jadi tidak terlalu kaku seperti papan dan tidak terlalu longgar juga. Jadi masih memberikan teman-teman feel yang cukup bisa didapatkan ketika memukul bola. Mungkin yang saya merasa kurang dari raket ini adalah ketika teman-teman memukul dengan flat ya teman-teman. Jadi pastikan kalau memukul ini di spin saja, di flat bolanya akan turun terus. Jadi mungkin pengaruh dari mungkin pukulan saya yang kurang oke, tapi dari raket ini sendiri kalau misalnya di flat, dan saya sudah tanya ke teman-teman juga, untuk flat akan gampang sekali nyangkut atau mungkin melebar ke luar lapangan. Jadi untuk pukulan spin oke banget, tapi untuk flat ya sepertinya bukan untuk teman-teman juga. Nah,
Yang kedua yang mungkin saya notice di raket ini sebagai kelemahan adalah ketika saya servis, raket ini tidak memberikan sensasi pop, jadi mungkin underpower untuk servisnya. Jadi kemudian yang sesi terakhir yang saya mau jelaskan adalah untuk siapakah raket ini digunakan. Yang pertama, raket ini adalah untuk tipe-tipe permainan teman-teman yang modern, yang mungkin menggunakan spin dan banyak menggunakan pukulan-pukulan dengan power dan spin. Mungkin maksud saya kayak gitu. Nah, yang kedua adalah teman-teman dengan gaya pukulan yang pengen pukulannya tuh kenceng, karena dari raket ini sendiri pukulan kayak gini pun sudah bisa dideliver dengan baik. Jadi teman-teman yang mungkin kelebihan tenaga atau mungkin teman-teman yang sudah punya tenaga yang besar tidak akan membutuhkan raket ini yang terlalu gimana-gimana, pasti akan biasa aja. Mungkin bisa consider untuk raket lain seperti Yonex V-Core yang mungkin teman-teman bisa pakai. Untuk raket ini sendiri sudah bisa mendeliver tenaga dengan baik, even pukulannya cuma setengah spin aja. Tapi untuk flat ya mungkin nggak dulu teman-teman. Nah, kemudian untuk teman-teman yang pengen punya raket yang balance antara kontrol, feel, dan spin dan power. Jadi teman-teman yang baru ngegambar nih, apakah saya mungkin punya tipikal permainan seperti apa. Nah, itu teman-teman bisa pakai raket ini. Dan untuk levelnya sendiri, raket ini bisa dimulai dari beginner. Mungkin teman-teman yang sudah latihan serius sebagai beginner itu sudah bisa memakai raket ini. Since ini juga sudah 100 square inch dan warnanya mungkin cocok untuk beberapa teman-teman, terutama cewek-cewek ya, mungkin bisa pakai raket ini. Nah, dan itulah mungkin untuk kesimpulannya, raket ini adalah raket yang sangat menyenangkan untuk dipakai. Mungkin teman-teman yang baru memulai tenis atau mungkin lagi bingung mencari raket tenis, raket ini bisa menjadi salah satu opsi yang cukup fun juga untuk dipakai, since ini juga balance antara power, spin, control dan feel. Dan tambahan dari Auxetic 2.0 juga sangat membantu di raket-raket head. Dan saya kayaknya hanya menilai untuk teman-teman yang nggak bisa pakai raket head, nggak bisa dipakai oleh teman-teman beginner, adalah yang Gravity. Sisanya bisa dipakai banget oleh teman-teman. Dan kayaknya ini adalah salah satu pilihan kalau teman-teman cocok dengan warnanya dan teman-teman pengen punya power yang cukup oke untuk mendeliver bola kayak gitu. Mungkin itu dulu yang bisa saya share hari ini. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan terkait dengan tenis, apapun raket yang mau di request atau perlengkapan tenis yang mau di request, silahkan ada komen di bawah. Dan kalau misalnya teman-teman suka dengan review-review seperti ini, consider untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar supaya saya lebih semangat lagi untuk mereview raket dan equipment tenis untuk teman-teman juga. Dan akhir kata, sampai jumpa.